Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, al-qaimi bihuquqillah, ma daqat illa wa farrajaha Allah, ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bersua di dalam majelis tafsir Al-Quran. Kita bersama-sama belajar untuk memahami makna daripada firman-firman Allah dalam kitab sucinya Al-Quran, tentunya melalui bimbingan daripada para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka yang mutabar. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan membahas surah yang masih dalam surah Al-Mufassal, tapi dalam bagian yang berbeda. Maksudnya, kemarin kita sudah bahas macam-macam surah di awal pertemuan kita. Ada surah Ashabut Tiwal, As-Sab'ut Tiwal, ya, 7 surah yang panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, ya, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, ya, Al-Anfal. Jadi ada 7 surah yang panjang disebut dengan As-Sab'ut Tiwal, ya, As-Sab'ut Tiwal. Kemudian ada disebut dengan surah Al-Mi'un. Al-Mi'un itu artinya berasal dari kata mi'ah. Mi'atun itu 100. Jadi kisaran ayatnya 100, ya, 100 ke bawah. Kemudian ada Al-Masani, ya, ayatnya sedang, suratnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kemudian ada disebut dengan surah Al-Mufassal, ya, surah Al-Mufassal ayat-ayat pendek. Nah, surah Al-Mufassal ini terbagi menjadi 3. Ada namanya Qisarul Mufassal, surah-surah pendek yang pendek. Nah, ini mulai dari surah Ad-Duha sampai dengan An-Nas. Nah, kita sudah menyelesaikan Qisarul Mufassal dari surah An-Nas. Kemudian kemarin kita sudah menyelesaikan surah Ad-Duha. Itu disebut dengan Qisarul Mufassal, surah-surah pendek yang ayatnya pendek-pendek. Kemudian ada yang disebut dengan Wasatul Mufassal, pertengahan. Nah, ini dari surah An-Naba sampai dengan surah Al-Lail. Dan kita akan bahas malam ini adalah surah Al-Lail. Berarti termasuk daripada Wasatul Mufassal, pertengahan. Surah Mufassal yang pertengahan. Kemudian ada surah Al-Mufassal yang agak panjang, disebut dengan Tiwalul Mufassal. Nah, surah Al-Mufassal yang agak panjang ini mulai dari surah Qaf. Surah Qaf itu di juz 26 akhir sampai dengan surah Al-Mursalat. Al-Mursalat itu adalah surah terakhir di juz 29. Nah, pada malam hari ini kita akan mulai masuk ke bagian kedua dari surah Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal yaitu Wasatul Mufassal, pertengahan. Al-Mufassal yang pertengahan, yaitu surah Al-Lail. Surah Al-Lail termasuk daripada surah Makkiyah. Jumlah ayatnya 21 ayat. Ya, cukup lumayan panjang kalau kita baca bersama-sama. Maka daripada itu mohon disimak saja.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Ini terkait tentang ada dua sifat manusia di dalam surah ini, yaitu orang yang berinfak dan orang yang bakhil. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha. Demi malam apabila dia telah menutupi. Yaghsha artinya menutupi. Apa yang ditutupi? Segala wujud yang nampak. Kalau sudah malam, gelap pun tiba, maka yang nampak akan ditutupi oleh kegelapan. Dengan datangnya kegelapan, maka tibalah waktu untuk fisik manusia ya, untuk beristirahat. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila cahayanya sudah terang, sudah nampak. Apabila pagi sudah tiba, maka kegelapan malam ya, berubah menjadi terang benderang, maka segala yang wujud pun akan tampak jelas di hadapan mata kita. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua hal ini. Yang pertama malam, kemudian siang. Itu menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang siang dan malam itu adalah dua hal yang sangat penting bagi manusia. Kita tidak bisa membayangkan seandainya seluruh waktu kita itu adalah malam, maka kita akan kesulitan untuk beraktivitas mencari kehidupan kita. Dan juga kita tidak bisa bayangkan seandainya seluruh waktu kita adalah siang, maka
sulit untuk mencari waktu untuk beristirahat, untuk menenangkan diri. Maka Allah Subhanahu wa taala pergilirkan antara siang dan malam. Di dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang itu silih berganti. Untuk apa? Liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Bagi orang-orang yang hendak berzikir mengingat Allah, kekuasaan Allah, aw arada syukura, dan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan juga, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pertukaran pergantian siang dan malam. Malam dan siang adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memiliki akal yang cerdas. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua waktu ini, yaitu malam dan siang. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan kuasanya. Di samping ada perbedaan malam dan siang, Allah juga menunjukkan kuasanya pada diri manusia. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Bahkan Allah bersumpah dengan zat dirinya, dan demi yang maha kuasa yang menciptakan az-zakara wal unsa, jenis laki-laki dan perempuan. Jenis laki-laki dan perempuan. Itu juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berasal dari satu, Nabi Adam dan Siti Hawa. Anak-anak manusia ini berasal dari air, air yang hina. Bahan dasarnya sama, tapi bisa berbeda. Ada yang jadi laki-laki, ada jadi perempuan. Bahan dasarnya sama, kemudian wadahnya sama, bisa jadi perbedaan. Kalau HP Samsung pabriknya satu, tetap aja yang ngeluarin satu gitu kan. Satu jenis. Tidak bisa. Berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berkuasa, menunjukkan kekuasaannya dari jenis kita, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Dan itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, inna sa'yakum lasyatta. Jadi Allah bersumpah dengan malam dan siang yang memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Kemudian laki-laki dan perempuan juga memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha, perbuatan, amal kalian itu beraneka ragam, berbeda-beda. Beraneka ragam. Bahkan kalau dikaji tentang kata-kata syatta di dalam kitab tafsir, syatta itu bukan sekedar berbeda, tetapi bertolak belakang, berjauhan, mutaba'id, saling berjauhan. Jadi bedanya sangat besar, sangat jauh. Malam dengan siang seperti laki-laki dan perempuan. Bedanya bertolak belakang, sangat jauh. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya perbuatan amal kalian itu beraneka ragam, berbeda-beda. Ada yang amalannya bersungguh-sungguh, usahanya bersungguh-sungguh untuk kebaikan, ada yang usahanya bersungguh-sungguh untuk keburukan.
Nabi Musa bersungguh-sungguh dalam hidupnya, bersungguh-sungguh di dalam kebaikan. Fir'aun pun bersungguh-sungguh dalam kehidupannya, bersungguh-sungguh dalam keburukan, menentang Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh ya dalam kehidupan beliau, bersungguh-sungguh dalam kebaikan, memberikan manfaat, mengajak kepada kebenaran. Abu Jahal, Abu Lahab juga bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupannya, tapi bersungguh-sungguhnya di luar jalur, di luar jalan Allah. Dia bersungguh-sungguh untuk menentang Allah dan Rasul. Jadi perbedaan sangat jauh, bertolak belakang, kontradiksi. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu beraneka ragam, berbeda-beda. Ada yang dalam kebenaran dan petunjuk, ada dalam kesesatan. Ada yang mendapatkan balasan pahala, ada yang mendapatkan balasan dosa, ada yang pada gilirannya nanti akhirnya berujung ke surga, ada yang berujung ke neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbedaan itu dengan dua sifat di sini. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Maka adapun orang yang memberikan hartanya kemudian bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan al husna, hal yang terbaik, fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna, dijelaskan juga ada orang yang bakhil, pelit, kikir. Nah, ayat ini memiliki latar belakang. Setidaknya ada dua sebab nuzul ayat ini menurut para ulama. Yang pertama, dulu ada orang yang kayanya luar biasa. Dia memiliki banyak pohon kurma. Salah satu pohon kurmanya yang terbaik ya, berbuah lebat, sampai mayang daripada kurmanya itu menjulur ke rumah tetangga. Dan buahnya sampai di situ, di atas rumah tetangganya itu. Tetangganya itu orang fakir, kekurangan, punya anak banyak, kerepotan memberikan hak nafkah kepada keluarganya, fakir, kekurangan. Sampai buah kurmanya itu jatuh ke halaman tetangganya, sampai anak-anak daripada orang yang fakir ini mau mungut, nggak dibolehin. Nah, padahal dalam Islam, kalau ada pohon kemudian sampai ke halaman daripada tetangga kita, maka buahnya itu menjadi hak tetangga, jadi hak tetangga. Tapi dia nggak dibolehin, tetap miliknya dia. Kalau ada anaknya mungut, dirampas kembali buah kurmanya, saking kikirnya. Kemudian diadukanlah kelakuan orang kikir ini kepada Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW menemui orang kaya yang kikir ini. Maka beliau mengatakan, maukah kamu kutukar pohon kurmamu ini, atau bukan pohonnya aja, bukan pohonnya, tapi yang menjulur ke tetanggamu itu, mau kuganti dengan pohon kurma nanti di surga, pohon-pohon di surga. Maka orang itu mengatakan, cuman itu, itu mah hayalan saja katanya, nggak mau saya. Maka percakapan itu didengarlah oleh orang yang dermawan, Ketika Rasulullah SAW berlalu dari rumah sang kaya yang kikir ini, maka orang tersebut menemui Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, apakah tawaran itu yang Anda tawarkan ke orang kaya tadi itu berlaku jika saya yang memiliki pohon kurma itu?
Maka Rasulullah SAW mengatakan, tentu itu berlaku kepadamu kalau engkau memiliki pohon kurma itu. Maka orang ini lantas menemui sang pemilik pohon dan menawarkan, saya ingin membeli pohon kurma Anda. Maka orang ini mengatakan, kamu pasti tidak mau, ya. Kamu pasti tidak mau kalau saya hargakan. Sebab harganya ini menurut saya tidak akan masuk, ya, dalam akal kamu. Kata orang ini, orang yang mau membeli, ya udah, berapa gitu. Maka orang kaya yang kikir ini mengatakan, saya menghargakan pohon kurma saya ini kamu tukar dengan 40 pohon kurma yang lain. Gila, satu pohon kurma dihargai 40, ditukar dengan 40 pohon kurma. Maka orang kaya, orang yang dermawan ini tidak pikir panjang. Oke, diokekan, panggil saksi, ya. Kemudian terjadi akad. Lantas orang dermawan ini menyerahkan kurma itu, pohon kurma itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pohon kurma itu kepada tetangga orang kaya yang kikir tadi, yaitu orang yang fakir. Kemudian yang kedua, sabab nuzul daripada surah Al-Lail ini, yaitu terkait tentang kisah Sayyidina Abu Bakar yang membebaskan seorang budak, yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah, di mana Sayyidina Bilal bin Rabah adalah termasuk sahabat yang awal memeluk agama Islam. Dan waktu itu beliau masih berstatus sebagai budak dari seorang kafir yang bernama Abdullah bin Jud'an. Ada yang berkata bahwa Bilal adalah budak daripada Umayyah bin Khalaf. Mengetahui Bilal meninggalkan agama nenek moyang, maka sang tuan menyiksa, memaksa agar Bilal kembali ke agama semula, menyembah berhala. Tapi Sayyidina Bilal tetap tidak mau, hingga beliau menerima siksaan-siksaan fisik yang sangat luar biasa, berat. Ya, kita ketahui, ya, mungkin kita pernah sama-sama nonton bagaimana beratnya siksaan yang diterima oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau ditarik, ya, diseret-seret di padang pasir, ditelantangkan di situ, kemudian ditaruh batu besar di dadanya, ya. Padang pasir panas, ditaruhin batu lagi, ya. Itu penyiksaan yang sangat berat. Tetapi keimanan Sayyidina Bilal sedikit pun tidak bergeser. Beliau terus mengucapkan wirid, ya. Jadi ada amalan Sayyidina Bilal untuk menguatkan tauhidnya. Beliau selalu berwirid. Apa wiridnya? Ahad, ahad, ahad. Semakin disiksa, semakin beliau terus melaksanakan, mengucapkan wiridnya itu, melafalkan wiridnya. Ahad, ahad, ahad. Nah, inilah yang pada akhirnya menjadi dalil bagi kaum muslimin boleh untuk menzikirkan nama-nama Allah, ya. Yaitu misalnya ingin mendapatkan rezeki, banyak mengamalkan asma Allah yang Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Atau ingin hidupnya selalu damai, ya, tentram, banyak mengucapkan, menzikirkan Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam. Boleh. Sayyidina Bilal melakukan itu. Wiridnya ahad, ahad, ahad. Jadi menerima siksaan yang begitu berat, Sayyidina Bilal tidak bergeser sedikit pun keimanannya. Maka Rasulullah melihat penyiksaan yang dialami Sayyidina Bilal,
kemudian bercerita kepada Sayyidina Abu Bakar. Lantas Sayyidina Abu Bakar langsung menemui tuannya Sayyidina Bilal untuk dibeli. Saya beli ini budak nih, berapa dihargakan? Kata pemilik budak, yaitu Abdullah bin Juz'an, dia mengatakan, sanggup gak kamu beli dengan harga waktu itu namanya 9 uqiyah. 9 uqiyah emas. Jadi nama ukuran atau nama takaran emas itu adalah uqiyah waktu itu. 1 uqiyah itu sama dengan 32 gram. Ya. Dikali 9 berapa gram? 1 uqiyah sama dengan 32 gram emas. Dihargakan 9 uqiyah. Kata Sayyidina Abu Bakar, jadi, deal. Dibayar 9 uqiyah. Kata orang musyrik melihat Sayyidina Abu Bakar membeli Sayyidina Bilal, ya dia paling itu dulu gara-gara dia pernah dibantu. Bilal ini punya jasa sama dia gitu. Jadi dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar. Luar biasa Sayyidina Abu Bakar. Bahkan kemudian pemilik budak Sayyidina Bilal mengatakan, Abu Bakar, seandainya kamu menawarkan, kamu bilang saya beli dengan 1 uqiyah saja, saya akan kasih kamu itu. Kamu main setuju-setuju aja. Saya bilang 9 uqiyah, kamu mau. Seandainya kamu nawar 1 uqiyah, saya kasih. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Jangankan 9 uqiyah, kamu bilang 100 uqiyah, saya bayar. Kenapa kamu bilang 9 uqiyah? Seandainya kamu bilang 100 uqiyah pun, saya akan bayar untuk kebebasan Bilal bin Rabah. Nah, ini turunlah surah Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa, dan maka siapa yang menginfakkan hartanya, wattaqa, dan bertakwa, yaitu menjauhi perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al-husna, hal yang terbaik. Jadi al-husna itu artinya hal yang terbaik. Dia bentuk muannas. Muannas itu perempuan. Ya. Kalau laki-lakinya ahsan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada bentuk superlatif. Dalam bahasa Inggris superlatif. Ya, ada adjektif, komparatif, superlatif. Ahsan, asal katanya hasan. Hasan itu baik, ahsan itu terbaik kalau laki-laki. Kalau perempuannya husna. Kabir, besar. Paling besar akbar untuk laki-laki. Untuk perempuan kubro. Ya. Kalau kecil sogir. Untuk laki-laki paling kecil asgor. Nah, untuk perempuan sugro. Nah, begitu juga hasan. Hasan itu baik, terbaik ahsan. Untuk laki-laki, untuk perempuan husna. Wasaddaqa bil husna, maka siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, wattaqa, dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan hal yang terbaik. Al husna ada beberapa penafsiran para ulama. Yang pertama, al husna yaitu kalimatut tauhid, la ilaha illallah, yang membenarkan al-husna, yaitu meyakini kalimat tauhid la ilaha illallah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya, menjauhi hal-hal yang dilarang, serta membenarkan, meyakini kalimat tauhid la ilaha illallah,
fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami lapangkan dia untuk memperoleh kemudahan, kebahagiaan. Penafsiran yang kedua terkait tentang al-husna. Al-husna itu adalah syariat. Barang siapa fa amma man a'ta wa taqa, yang menginfakkan hartanya, bertakwa, wasaddaqa bil husna, membenarkan al husna, hal yang terbaik yaitu syariat, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami pasti lapangkan dia untuk meraih kemudahan, kebahagiaan. Makna yang ketiga, al husna adalah al khalaf, ganti. Janji dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang menginfakkan hartanya itu pasti akan diganti. Oleh karena itu makna ayatnya fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa, maka orang yang menginfakkan hartanya kemudian menjauhi hal-hal yang dilarang, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan janji Allah, meyakini janji Allah akan diganti, maka pasti akan dilapangkan untuk memperoleh kebahagiaan. Akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Saba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang kalian infakkan dari sesuatu, fahuwa yukhlifuh, maka dia yang akan menggantinya, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara khusus dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji, satu butir benih, kemudian satu butir benih itu menumbuhkan 7 tangkai, dan masing-masing tangkai menghasilkan 100 bulir, 100 biji lagi, jadi 700 hingga berlipat kali banyaknya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan bagi ia yang kehendaki. Jadi ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Yang menginfakkan hartanya, yang menjauhi larangan-larangan Allah, yang membenarkan kalimat tauhid, yang meyakini kebenaran syariat, yang meyakini akan janji Allah akan diganti dengan yang lebih baik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka pasti kami akan lapangkan dia untuk memperoleh kemudahan. Yusra di sini maksudnya akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan kembali, atau akan dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan karena dia orang baik, menginfakkan harta, menjauhi larangan, meyakini janji Allah, meyakini syariat Allah, meyakini kalimat tauhid, maka dia akan memperoleh kebaikan. Dia akan dipermudah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dipermudah untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat, untuk melakukan puasa. Dan terus-menerus akan dipermudah untuk mengulangi aneka ragam kebaikan. Dan sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun yang pelit, yang kikir, wastaghna, dan merasa cukup dengan dirinya, dengan hartanya, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan kalimat tauhid, berarti dia syirik.
mendustakan janji Allah untuk diganti, dia suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan syariat Allah berarti dia ingkar. Fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan kesulitan. Akan dipersulit untuk meraih syurga, akan dipersulit untuk mendapatkan kebaikan. Jadi untuk mendapatkan kebaikan yang berikutnya, kita harus terlebih dulu menjadi orang yang baik. Kalau kita sulit mendapatkan kebaikan, boleh jadi kita memang belum menjadi orang yang baik. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan orang yang kikir itu tidak akan bermanfaat hartanya idza taradda, apabila kelak dia binasa, mati. Kalau sudah mati tidak berguna hartanya lagi. Harta itu berguna kalau kita manfaatkan selagi kita masih hidup. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Tidak akan bermanfaat, tidak berguna lagi hartanya apabila dia telah mati, telah binasa. Bahkan di dalam surah Al-Munafiqun digambarkan bagaimana hayalan tingkat tinggi orang yang menghadapi kematian itu. Ya. Mereka mengatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau tunda sebentar saja kematianku ini, ya, fa asaddaqa, pasti aku akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan pasti aku akan menjadi orang yang soleh walaupun sebentar saja. Harta yang kumiliki semuanya akan kusedekahkan. Umurku yang sebentar itu akan pergunakan untuk berbuat kebajikan. Tapi apa daya, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya harta yang banyak itu kalau dia sudah binasa. Inna alaina lal huda, sesungguhnya pada kamilah ya, hak petunjuk itu. Kamilah yang berhak memberikan petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita jalan yang baik yang ini, jalan yang buruk yang ini. Allah mampu untuk menjadikan kita baik semuanya, mampu. Tetapi apa gunanya kita diberikan akal? Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dua jalan, ini yang baik, ini yang buruk. Ibarat kita sudah tahu ini siang, ini malam, ini laki-laki, ini perempuan, sudah jelas. Ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sudah jelas antara petunjuk dan kesesatan. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula, dan milik kami akhirat dan dunia. Milik Allah akhirat dan dunia. Jadi apa gunanya kita akan menyombongkan harta kita? Apa gunanya kita akan merasa cukup dengan harta kita kalau kemuliaan dari Allah kita tidak miliki? Karena Allah pemilik negeri akhirat dan juga pemilik dunia ini. Dan itu menegaskan bahwa kalau kita beribadah kepada Allah, itu pun tidak akan menambah kemuliaan Allah. Kalau kita maksiat, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Kita taat, kita maksiat, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita taat, ya, kita akan dimudahkan untuk memperoleh kebahagiaan. Kita maksiat, kita akan dimudahkan untuk memperoleh kesengsaraan. Pada diri kita ada pilihan.
fa anzartukum naran talazza. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Kita diperingatkan, awas, fa anzartukum naran talazza. Aku beri peringatan kepada kalian, naran talazza, adanya neraka yang menyala-nyala apinya. Ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mengazab kita, tidak ingin menyengsarakan kita. Bahkan Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, di dalam surah Al-Imran. Di dalam surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dalam surah Al-Imran, sari'u, bersegeralah menuju ampunan Allah dan surganya. Di dalam surah Al-Hadid, sabiqu, berlomba-lombalah untuk menuju ampunan Allah dan surganya. Di dalam ayat ini Allah juga memperingatkan, awas, fa anzartukum narun talazza, saya peringatkan kalian tentang neraka yang menyala-nyala apinya. La yaslaha illa al-ashqa, yang tidak akan masuk ke dalam neraka itu kecuali orang-orang yang sengsara, orang-orang yang buruk. Siapa orang-orang yang sengsara itu? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan agama Allah, mendustakan Rasulullah, wa tawalla, dan berpaling dari ajaran Allah, menentang ajaran Allah. Sudah berdusta, menentang pula. Jadi Allah sebenarnya memang sangat luas kasih sayangnya kepada hambanya, sehingga kita diperingatkan jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Bagaimana caranya? Jauhi sifat-sifat yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, yaitu alladzi kadzdzaba wa tawalla, ya, yang itu orang-orang yang mendustakan ajaran Allah dan juga berpaling dari ajaran Allah. Wa sayujannabuhal atqa, dan neraka itu akan dijauhkan al-atqa, dari orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang memberikan hartanya untuk menyucikan dirinya, menyucikan hatinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan tidaklah seseorang memiliki nikmat yang dia untuk membalas jasa. Artinya orang yang memberikan hartanya itu bukan untuk membalas jasa orang, dia hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyucikan dirinya. Illa batigha wajhi rabbil a'la, semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Kemudian wala saufa yarda, dan dia akan sungguh-sungguh dia akan memperoleh kepuasan dan kebahagiaan kelak di akhirat. Terkait tentang ayat ini, yaitu tentang Abu Bakar, dan ini menunjukkan keutamaan dan keistimewaan Sayyidina Abu Bakar, persis sebagaimana yang diperoleh oleh Rasulullah SAW dalam surah Al-Duha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Di dalam ayat ini, wala saufa yarda, maka Abu Bakar pasti akan puas kelak di akhirat, memperoleh kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keistimewaan daripada Sayyidina Abu Bakar. Demikianlah sedikit ya makna yang bisa kita sampaikan terkait tentang surah Al-Lail. Semoga memberikan semangat untuk kita terus memanage harta kita. Kita semakin cerdas ya dalam memanage harta kita. Kecerdasan finansial bukan ditimbun, bukan dikumpulkan, bukan disimpan, tapi kecerdasan finansial itu adalah dibagikan untuk kebaikan umat
manusia. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.